Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Diulang selama 21 kali. Setelah itu tiupkan doa bismillah ke air ini dengan penuh ketenangan, dengan zikir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam riyadhah dari santri Cakrabuana. Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat ma'asalam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat ma'asalam pada kesempatan ini kita semua diberi syafaat oleh baginda kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mencoba menjawab dari berbagai pertanyaan santri riyadhah. Mereka itu terkadang bingung. Jadi di masyarakat dimintai tolong oleh orang, ada tetangganya yang sakit perut, ada santrinya yang sakit perut, tetapi bingung bagaimana caranya untuk untuk mengobati. Nah, kalau istilah Jawa itu piye carane nyuwuk sing bener. Jadi istilah suwuk itu sama dengan istilah ruqyah. Jadi ruqyah itu sendiri juga sudah ada sejak zaman sebelum Rasulullah itu ada. Sedangkan ruqyah itu diistilahkan oleh Rasulullah karena ada salah satu sahabat yang disengat oleh kalajengking, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah sehingga Rasulullah itu menilai ruqyah itu simpel. Yang asalnya ruqyah itu adalah metode pengobatan non muslim, tetapi ketika ruqyah itu diaplikasikan ke agama kita diganti dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran dengan doa-doa yang ditujukan kepada Allah. Itulah ruqyah. Kalau orang Jawa menyebutnya suwuk. Sedangkan suwuk itu sendiri adalah juga doa mantra yang dibacakan kepada orang sakit. Bisa dibacakan secara langsung kepada orang yang sakit, juga bisa dibacakan ke suatu benda, contoh dibacakan ke air dan diminumkan. Itulah ruqyah atau suwuk. Terus bagaimana? Apa doa yang cocok untuk berbagai macam penyakit? Inilah doa yang sangat cocok, yang sangat cocok untuk berbagai macam penyakit. Apa doanya? Doanya simpel, sering kita lafadzkan, sering kita baca, tetapi banyak yang tidak tahu kalau ini besar sekali faedahnya, manfaatnya untuk pengobatan. Doanya cukup Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Itu dibaca 21 kali dengan hati yang ikhlas, penuh dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar
diberi kesembuhan dari penyakit yang diderita. Insya Allah, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu itu yang tidak mungkin. Ketika kun fayakun, pasti akan terjadi. Caranya bagaimana? Jadi caranya seperti ini. Nah, yang pertama kita tawasul dulu. Tawasul kirim Fatihah kepada Rasulullah, ya, kepada kekasih kita Nabi Muhammad SAW, kemudian kepada para sahabatnya, kepada aulia, dan tak kalah pentingnya adalah kepada orang yang akan kita doakan. Untuk si Fulan bin Fulana kita doakan, kita kirim Fatihah, kita mohonkan kesehatan kepada Allah, kita mohonkan kesembuhan kepada Allah, agar penyakit yang diderita si Fulan itu segera diangkat oleh Allah, diganti dengan kesembuhan. Itu pertama, tawasul. Tawasul ini guna untuk menyambung doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita khususkan kepada orang yang akan kita doakan. Setelah tawasul, setelah baca tawasul tadi, surat Fatihah yang terakhir, nah, terus kita menghadap ke kiblat sambil duduk sila, posisi yang khusyuk, ya. Ketika kita mau membaca doa bismillahirrahmanirrahim tadi, ya, kita harus dalam keadaan zikir, selalu zikir sirri, dalam hatinya zikir ismudat Allah, 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 Allah. Kemudian baca dengan pelan-pelan, dengan khusyuk, gak usah tergesa-gesa, fokus, khusyuk, semua pikiran harus kosong, hanya zikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Diulang selama 21 kali. Setelah usai 21 kali, tarik nafas. Tarik nafas melalui hidung. Setelah itu, ya, setelah tarik nafas, simpan nafas tersebut, ya, paling tidak ya ada 7 detik. Sambil pas waktu menyimpan nafas 7 detik ini fokus. Ya Allah, sembuhkanlah. Ya Allah, berilah kesembuhan si Fulan bin Fulan ini dari penyakit yang Engkau berikan, ya Allah. Dengan barokah doa bismillahirrahmanirrahim ini, aku memohon ya Allah kepadamu, berikanlah kesembuhan si Fulan bin Fulan ini dengan barokah doa bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian setelah itu tiupkan doa bismillahirrahmanirrahim ke air ini dengan penuh ketenangan, dengan zikir Allah. Ditiupkan pelan-pelan. Ini secara otomatis air yang kita asma, air yang kita doain ini insya Allah akan bisa menjadikan obat yang begitu dahsyat untuk berbagai macam penyakit. Kuncinya yakin kepada Allah, mantap, ya, mantap bahwa segala sesuatu ketika Allah yang mengatasi, tidak ada hal yang tidak mungkin. Itu kuncinya. Sembuh atau tidak sembuh itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar untuk mendoakan orang yang sedang sakit tersebut. Itu ya singkat tutorial bagaimana tata cara untuk mendoakan atau meruqyah atau nyuwuk secara bahasa Jawa dengan singkat. Kalau ingin lebih jelas lagi, bisa nanti konsultasi ke Santri Riyadhah Majelis Cakrabuana. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk saya akhiri, jangan lupa ya di subscribe, di like, komen yang positif. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi umat dan khususnya untuk Santri Riyadhah Cakrabuana. Dan jangan lupa yang ingin bergabung di Majelis Riyadhah Cakrabuana bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.